Sosial media nggak bisa kita pungkiri ya, kalau dengan adanya banyak postingan dari influencer, apalagi zaman sekarang ya udah banyak sekali nih konten kreator yang postingannya tuh sering kita lihat. Dan media sosial membuat ini kayak sesuatu hal yang normal, sesuatu yang pada akhirnya kita percayai itu adalah sebuah realita. Dan kalau dari kacamata aku ya, dari persepsi aku, kalau beberapa hal yang akan aku sharingkan ini adalah hal-hal yang mostly kita lihat ya, dan kita menganggap hal ini menjadi hal yang normal dan membuat seakan-akan jadi jebakan buat kita kalau dilakukan yang gak apa-apa juga, dan kalau dilakukan itu adalah hal yang normal, hal yang mostly orang lakukan, padahal sebenarnya ya enggak. Nah, reality checknya nih ya, banyak yang jadikan hal ini kayak suatu perbandingan, comparison ya, kita dengan orang lain. Dan akhirnya ya sosial media ini kayak membrainwash kita untuk melakukan ini supaya kita bisa diakui, biar kita kayak menunjukkan eksistensi kita ya, padahal it's not normal. Secara spesifik aku coba sebutkan ya. Yang pertama itu adalah nail art atau pedicure, manicure gitulah. Kan banyak tuh ya influencer, konten kreator yang mungkin posting nailnya, kukunya ya dengan hiasan, art, and perfect nail. Ya aku akan tunjukkan beberapa fotonya di sini ya. Macam-macam sekali foto nail art atau ya foto-foto yang bagus, foto-foto kuku yang cantik dibarengi dengan pemakaian cincin ya, cincin intan yang berapa karat atau cincin emas yang berapa gram gitu, posting di IG story, posting di Reels, posting di TikTok gitu ya. Ya sebenarnya ya ini hanya untuk kayak apa ya, untuk kayak kalau dia lagi punya ini nih, baru beli ring emas atau ring intan gitu ya. Bukan untuk nunjukin nail artnya atau kukunya gitu, tapi ya itu tadi, kita menganggap hal itu sesuatu yang normal gitu, sesuatu yang ya harus kita lakukan. Dan mostly sekarang kita memang lakukan ya. Sekarang siapa yang nggak melakukan pedicure, manicure? Padahal dulu ya zamannya emak kita ataupun zamannya opung kita, zamannya nenek kita itu ya nggak ada tuh yang namanya nail art, pedicure, manicure tuh nggak ada ya. Kuku itu kan tumbuh ya. Jadi kalau misalnya aku pribadi nih, kalau misalnya ada kuku aku itu bisa potong itu ya satu dalam 3 minggu, 2 minggu atau 1 bulan lah ya. Kalau udah lebih dari 3 minggu sih biasanya sih udah, kalau kuku aku sih udah kepanjangan. Kalau aku lihat nih ya di postingan-postingan kuku nail art itu kan kukunya tuh panjang-panjang ya. Aku wondering aja, mereka itu nyuci piring gimana gitu, atau mungkin mereka punya ART lah di rumah gitu, tapi masa mereka nggak facial wash gitu ya, nyuci wajah dengan kuku yang panjang itu, apa nggak risih gitu. But anyway ya, itu ya depend on ya gimana ngelihat nail art itu sendiri ya. Balik lagi, ini kan dari kacamataku ya, dari persepsinya aku ya. Kalau menurut aku sih dengan nail art sekarang ya, aku pernah dulu sekali gitu, nail art tuh harganya sekitar 200 ribuan atau 250 ribuan gitu. Dan sekali sebulan lah ya kita buat untuk nail art, pedicure, manicure gitu, itu 250 ribuan ya, setahun itu udah sekitar 3 jutaan. Dan kalau untuk aku sih 3 jutaan itu ya bisa untuk uang groceries aku sama 2 bulan ya. Dan menurut persepsi aku itu gak worth it, and it's not normal. Yang kedua itu adalah naik pesawat business class. Influencer, lagi-lagi content creator, lagi-lagi ya, kalau mereka kan sering, apalagi sebelum covid tuh ya, itu sering banget mereka itu posting di story mereka atau di postingan mereka lagi jalan-jalan gitu ke luar negeri dengan memakai pesawat bisnis kelas, atau mungkin ada artis yang lagi pergi keluar dengan jet pribadi. Lagi-lagi it's not reality ya. I think sosial media sekarang itu kayak nge-brainwash kita untuk ngajak kita kalau kita naik pesawat terus pakai kelas bisnis gitu ada sesuatu yang wah. Hello bestie, banyak kok ya kayak artis-artis Hollywood yang mereka juga pergi kemana-mana itu pakai pesawat kelas ekonomi ya, kayak
Brad Pitt, Angelina Jolie, atau kalian Andy Lau, pernah dengar Andy Lau? Ya itu generasi kita yang dulu lah ya. Bahkan presiden kita aja ya, presiden kita juga pernah naik pesawat kelas ekonomi, and I think it's not a big deal ya. Terus apalagi? Liburan mewah. Nah, mungkin dari kalian ada beberapa yang nggak setuju dengan aku, yang nggak sependapat dengan aku ya akan hal ini. Kalian boleh komen di bawah. Menurut aku sih is okay lah, karena kita punya pandangan yang berbeda-beda ya. Kalau kalian lihat di media sosial, konten kreator atau influencer yang lagi jalan-jalan ke Eropa, terus nginap di hotel bintang 5, terus posting foto breakfast floating di atas kolam renang, and then posting ya biar bisa kita liatin. Ya kita menganggapnya itu udah hal yang normal aja ya sekarang ya. Dan kalau kita mau jalan-jalan tuh is emas gitu, nginep di hotel bintang 5. Padahal sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau liburan itu kan bukan untuk kita bermalas-malasan di kamar, tidur-tiduran di kamar. Enggak kan ya, karena kalau menurut aku kalau liburan itu ya menikmati petualangan yang baru, menikmati petualangan yang seru gitu. Jadi mungkin ya liburan, holiday, vacation tuh kita punya definisi yang pandangan yang berbeda-beda lah ya. But it's not normal kalau kita harus liburan ke hotel bintang 5 is a must. And is a must juga harus posting lagi sarapan floating di atas kolam renang. Apalagi kalau liburannya itu kita lakukan setiap tahun ya, itu harus katanya setiap tahun itu harus liburan. It's not normal. Jadi itu kayak udah kayak mau nge-brainwash kita kalau liburan tuh harus every year. Yes, kita butuh holiday, aku setuju. Yes, kita butuh relax. Yes, kita butuh refreshing. Tapi ya nggak harus juga liburan itu harus keluar negeri atau ke tempat yang jauh-jauh gitu ya. Kalau mau relax, kalau mau healing katanya ya bisa aja kan kita ke pantai yang di dekat kota tempat tinggal kota kita, atau mungkin ke camping gitu dekat rumah ya. Fine-fine aja ya, namanya kita mau relax, kita mau refreshing. Nah masalahnya sosial media itu udah kayak nge-brainwash kita, you must take holiday every year. Padahal kita nggak sadar kan kalau kita mau liburan setahun sekali ya, bayangin aja kita pasti udah ngumpulin duit selama setahun ya. Kita tabung itu uang, kita kumpulin duit kita tiap bulannya untuk bisa liburan, yang dimana liburan itu mungkin ya sekitar 3-5 hari. Is that worth it gitu ya? Is that normal? Ya karena aku percaya setiap uang yang kita buat untuk holiday setahun sekali itu ada kerja keras di sana ya untuk menabung, ada mungkin lembur di sana untuk bisa menabung lebih banyak, untuk bisa saving money, untuk hanya bisa liburan ya setahun sekali untuk 5 hari. Terus apalagi? Yang keempat itu ada barang branded atau barang bermerek. Aku bukannya anti barang bermerek ya atau barang branded ya, tapi ya kita memang harus akuin kalau sekarang itu antusias Oke, baiklah. Antusias masyarakat itu banyak sekali dan semakin tinggi terhadap barang-barang luxury ini. Dan memang kenyataannya ya, minat terhadap barang-barang branded, barang-barang luxury ini semakin luas segmennya. Kalau dulu barang-barang mewah ini ya, barang-barang luxury ini kan hanya bisa dibeli oleh kaum crazy rich gitu ya. Tapi kalau sekarang ya lihat aja, barang-barang luxury ini, barang-barang branded ini bahkan itu udah bisa dibeli, udah bisa dijangkau oleh generasi muda. Ya kalian tuh yang Gen Z dan generasi milenial. Namun kenyataannya banyak generasi milenial dan Gen Z yang membeli barang-barang mewah, barang-barang luxury ini sebenarnya itu hanya untuk menyesuaikan dirinya aja ya. Supaya apa? Supaya bisa diterima oleh lingkungan pergaulan mereka. Terus kerjanya apa sih? Makanya bisa beli barang-barang branded, barang-barang mewah ya. Kalau misalnya kita lihat di beberapa artikel, di beberapa video di YouTube gitu, padahal kerjanya cuma dapat gaji 5 juta per bulan.
Terus duitnya dari mana? Iya, betul, duitnya itu dari kartu kredit, duitnya dari pinjol. Aku tuh bukannya underestimate ya untuk kalian anak-anak muda yang beli barang-barang branded, barang-barang mewah gitu ya. Kalau memang mampu, kalau memang suka ya nggak apa-apa, beli aja ya, nggak ada yang larang kok. Ya silakan dibeli ya, tapi kenyataannya ya barang-barang mewah ini, barang-barang luxury ini tuh kayak nge-brainwash kita akan sebuah prestige. Nah, ini nih sebenarnya nggak normal dan nggak worth ya kalau menurut aku, karena kita ngelihat barang-barang branded itu bukan karena harganya yang udah nggak masuk akal gitu ya, bukan karena harganya aja yang udah nggak masuk akal, tetapi kita memakai barang-barang ini, memakai produk-produk mewah ini sebenarnya bukan karena mau beli produknya, tapi untuk beli gaya hidupnya. Kan gak apa-apa juga kak beli barang-barang branded, ya namanya juga appreciate diri sendiri gitu ya. Ya tapi balik lagi, kalian mendefinisikan self love itu bagaimana? Karena kalau misalnya menurut aku nih ya, oke, kalian sekarang itu bisa beli barang-barang branded, bisa beli barang-barang mewah, bisa beli barang-barang luxury ya. Tapi kalau tabungan kalian gak ada gimana? Kalau misalnya nanti kalian udah tua, gak ada dana untuk pensiun gimana? Kalau misalnya anak kalian nanti udah gede ya, apalagi sekarang yang belum berkeluarga ya, sekarang udah bisa disiapin, kan masih jauh kak, ya gak apa-apa disiapin dari sekarang. Kalau misalnya kalian nanti udah punya anak, gak ada biaya untuk kuliah, terus kalau misalnya kalian sakit gak ada biaya untuk dana berobat, kan it's not normal. Nah, aku di sini cuma mau mengatakan kalau kalian masih punya mindset seperti ini nih, ya, you only live once, ya siap-siap aja nanti ya anak kalian bakalan menjadi next generasi sandwich. Nah, kalau aku ngelihat orang punya tas mewah, terus punya mobil keluaran baru, punya jam Rolex yang mungkin harganya itu selangit gitu ya, itu adalah orang yang wah gitu, incredible person. Tapi for me it's not unhealthy ya, it's unhealthy, it's not normal. But aku nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Balik lagi tuh dari kacamata aku, kalian boleh komen di bawah. Terus ada yang kelima itu apalagi, yang kelima adalah perut rata dan juga six pack ya. Kalau misalnya untuk cewek itu perutnya rata, kalau untuk cowok itu six pack. Aku tuh totally di pihak orang yang menyarankan untuk hidup sehat ya, dan memang kalau misalnya punya badan yang ideal itu adalah indikasi kalau kita punya hidup yang sehat. But trust me, dengan semua postingan yang ada di sosial media ya, ada perempuan, wanita yang pakai crop top dan memaparkan perutnya yang rata, terus ada pria yang memposting perutnya yang six pack ya, lagi foto di dalam gym, lagi nge-gym gitu. I think itu kayak nge-brainwash kita untuk punya gaya hidup seperti itu. Nah, postingan-postingan ini itu kayak membuat kita punya obsesi ya, kalau punya perut rata itu adalah seksi ya. Jadi kita mau gak mau membuat dan membrainwash kita untuk punya gaya hidup seperti itu. Nah, mitos-mitos yang seperti ini yang mengakibatkan kita punya obsesi yang salah dalam hidup sehat. Tapi nggak ada kok sebenarnya yang mewajibkan kita untuk punya perut rata atau punya perut six packs. Nggak ada juga kan. Nah, obsesi-obsesi seperti ini nih yang harus kita buang jauh-jauh supaya nggak nge-brainwash kita untuk punya gaya hidup yang salah. Apalagi untuk para moms di luar sana ya, yang punya stretch marks di perutnya, dan mungkin perutnya yang nggak bakalan rata seperti dahulu karena udah punya anak, ya kan? It's okay, love yourself. Aku sih nggak bilang kalau misalnya kita mau ngencangkan perut itu hal yang salah, atau mau bentuk body kita menjadi lebih bagus itu hal yang salah ya. Ya tapi kalau kalian nggak mau juga ya nggak apa-apa, nggak ada juga yang mengharuskan kalian harus punya body seperti itu. Yang paling penting itu adalah hidup sehatnya, bukan appearance-nya atau penampilannya. Nah, mudah-mudahan kalian sedikit tersadar dan terhibur pastinya, dan pastinya kalian akan banyak komen di bawah, mungkin karena banyak dari kalian aku yakin yang gak setuju dengan aku. Dan seperti biasa,
kalian subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya. Satu lagi nih, kalau kalian ngerasa bahwa hal ini memang betul-betul adalah realita di dunia sekarang ya, yang seakan-akan sosial media itu nge-brainwash kita, share video ini agar banyak yang tersadar. And thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.